Di balik rumah yang tampak sederhana, tersimpan kisah penuh luka, pengkhianatan, dan penyesalan. Inilah cerita tentang Sari, seorang istri muda yang terjebak dalam bisikan teman yang salah. Tentang Mila, sahabat yang justru menyeretnya pada jurang kehancuran. Dan tentang Lukman, suami setia yang akhirnya hancur hatinya. Sebuah kisah yang akan mengupas bagaimana satu pilihan keliru bisa mengubah segalanya. Bersiaplah mengikuti perjalanan penuh konflik, air mata, dan penebusan dosa. Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah perjalanan seorang perempuan mencari jalan pulang. Sari, perempuan 28 tahun, dikenal sebagai istri yang lembut dan penyabar. Ia tinggal di rumah sederhana bersama Lukman, suaminya yang berusia 30 tahun, dan anak mereka, Adit, yang baru berusia 5 tahun. Meski hidup mereka tidak mewah, Lukman selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Namun belakangan ini, Sari merasa bosan. Rutinitas rumah tangga yang itu-itu saja membuatnya merasa jenuh. Ia sering curhat kepada Mila, sahabatnya sejak SMA. Mila, perempuan 27 tahun yang kini hidup bebas dan gemar berpesta, sering datang ke rumah Sari. Suatu sore, Mila datang dengan pakaian glamor. Lipstiknya merah menyala, parfumnya menyengat. Mila, Sar, kamu tuh cantik, muda, tapi hidupmu kok gini-gini aja? Tiap hari masak, bersihin rumah, ngurus anak. Suamimu paling kasih uang seadanya. Kamu nggak pengen ngerasain dunia luar? Sari tertawa hambar. Aku punya suami, Mil. Aku nggak bisa sembarangan. Mila. Sari, dunia itu luas. Kamu punya hak buat bahagia. Jangan cuma jadi ibu rumah tangga yang diatur suami. Lagian cowok sekarang tuh jangan dipercaya 100%. Ucapan Mila mulai mengganggu pikiran Sari. Malam itu, Sari duduk di ruang tengah setelah Adit tidur. Lukman yang baru pulang kerja langsung mandi lalu beristirahat tanpa banyak bicara. Sari, Mas, kamu kok akhir-akhir ini jarang ngobrol sama aku? Lukman, lelah. Aku capek kerja, Sar. Besok kita ngobrol ya. Jawaban singkat itu membuat Sari merasa diabaikan. Ingatan pada kata-kata Mila terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, Mila kembali mengajak Sari keluar. Mila, ada acara di lounge baru, Sar. Banyak orang keren, relasi bagus. Ayo ikut, cuma sebentar. Sari, aku nggak punya baju yang pas, Mil. Mila tersenyum licik. Tenang, aku bawain buat kamu. Malam itu Sari diam-diam pergi tanpa bilang pada Lukman. Ia nikmatin gaun pinjaman Mila. Di lounge itu musik keras, lampu temaram. Sari merasa asing, tapi Mila meyakinkannya. Sementara itu di rumah, Lukman kebingungan. Lukman menelpon. Sar, kamu di mana? Kok Adit nangis nyariin ibunya? Ponsel Sari bergetar di dalam tas, tak dihiraukannya. Ia sedang duduk di sofa lounge, seorang pria asing menyapanya. Pria asing, hai, kamu teman Mila ya? Namaku Rian. Sari gugup. Iya, saya Sari. Mata Rian yang tajam membuat Sari makin gelisah. Di sisi lain, Mila justru sibuk menari. Ketika akhirnya Sari pulang larut malam, ia mendapati rumah gelap. Di kamar, Adit tertidur memeluk boneka sambil sesekali terisak. Lukman duduk di tepi ranjang, wajahnya dingin. Lukman, kamu dari mana? Sari berusaha tenang. Keluar sama Mila, cuma sebentar kok. Lukman menahan emosi. Sebentar, Adit nangis nyariin kamu. Aku khawatir setengah mati. Sari tak menjawab. Sari bersela sekaligus kesal. Kata-kata Mila kembali menggema. Kamu juga punya hak bahagia. Lukman menatap istrinya dengan kecewa. Lukman, Sar, aku capek kerja buat kalian. Tolong jangan buat aku khawatir begini lagi. Sari hanya diam. Ada gejolak di hatinya, antara rasa bersalah dan rasa ingin bebas. Ia menatap wajah anaknya yang terlelap, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa rumah yang dulu hangat kini mulai terasa dingin. Di luar kamar, Mila mengirim pesan. Mila, via chat. Seru kan tadi? Besok kita coba tempat yang lebih asyik lagi. Kamu harus cobain. Sari memandang pesan itu lama. Jarinya gemetar. Ia belum membalas, tapi bibirnya sudah mengukir senyum samar. Senyum yang akan menuntunnya pada jalan berliku yang penuh penyesalan. Episode 1 berakhir dengan Sari yang mulai goyah. Rumah tangganya yang dulu tampak kuat perlahan mulai retak, dan jejak luka itu baru saja terbuka. Pagi itu suasana rumah terasa hambar. Sari sedang menyiapkan sarapan, wajahnya terlihat lelah.
Lukman hanya diam sambil membaca koran. Adit bermain mobil-mobilan di ruang tengah, sesekali menatap kedua orang tuanya yang tidak saling bicara. Adit, lirih. Ayah, ibu kok nggak saling senyum? Sari menoleh, mencoba tersenyum tapi senyumnya hambar. Sari, Adit makan dulu ya nak. Lukman meletakkan korannya. Ia menarik napas panjang. Lukman, Sar, kita perlu bicara. Ya aku nggak suka kamu pulang malam kemarin. Kalau mau keluar, bilang aku khawatir. Sari menghindar. Aku cuma sebentar kok. Mila juga ada. Lukman menahan emosi. Tetap saja kamu ibu rumah tangga. Ada anak. Jangan bikin aku khawatir begitu. Sari diam. Kata-kata Lukman terasa seperti tuduhan. Inbita dikekang. Ingatan pada Mila langsung muncul lagi. Di rumah Mila sore hari, Sari mendatangi rumah Mila. Rumah Mila tampak mewah. Mila menyambutnya dengan senyum lebar, menyerahkan segelas jus. Mila, Sar, kenapa murung? Gara-gara suami kamu lagi? Sari, Mas Lukman bilang aku harus di rumah terus. Aku jadi kayak tahanan, Mil. Mila tertawa kecil, itu dia masalahnya. Cowok-cowok itu maunya kita nurut. Kita juga punya hak buat senang-senang. Kamu itu cantik, muda, rugi kalau cuma di rumah. Mila lalu menunjukkan foto-foto liburannya dengan beberapa pria kaya di Bali. Sari mulai terpengaruh. Mila bahkan menawarkan kenalan baru. Mila, nanti malam Rian nanya kamu. Dia bilang kemarin kamu kelihatan anggun banget. Katanya mau kenal lebih dekat. Sari menelan ludah. Ya bingung. Antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Malamnya, Lukman pulang lebih cepat. Kita sengaja mengecek ponsel Sari yang tertinggal di meja. Ada pesan dari Mila dan Rian. Lukman membacanya, wajahnya menegang. Pesan Rian. Sore ini aku kangen lihat kamu. Semoga nanti bisa ketemu ya. Lukman menggenggam ponsel itu erat. Dadanya panas. Lukman bergumam. Apa yang kamu lakukan, Sar? Ketika Sari pulang, Lukman menunggu di ruang tamu. Wajahnya penuh kekecewaan. Lukman, kamu dari mana? Sari, terkejut. Dari rumah Mila. Lukman menatap tajam. Ini apa? Siapa Rian? Menunjukkan ponsel, Sari terdiam, wajahnya pucat. Sari, dia cuma teman Mila. Aku nggak ada apa-apa. Lukman, jangan bohong. Aku baca pesannya. Kamu sadar nggak, kamu ibu dari anakku? Suara Lukman meninggi. Adit yang sedang bermain lari ketakutan. Adit menangis. Ayah jangan marah ibu. Sari memeluk Adit, matanya berkaca-kaca. Sari, Mas, tolong jangan teriak depan anak. Lukman, kalau kamu masih peduli anak, jangan main-main dengan orang lain. Sari menahan tangis. Dalam hatinya ia ingin berteriak bahwa ia bosan, ia lelah, tapi lidahnya keluh, malam semakin larut. Sari duduk sendirian di teras rumah. Mila meneleponnya. Mila, via telepon. Sar, kamu kenapa? Kok enggak balas pesanku? Sari, suara gemetar. Mas Lukman marah. Dia tahu tentang Rian. Mila, dingin. Biarin aja. Dia pasti cuma takut kehilangan kamu. Enggak usah takut, besok kita jalan lagi. Biar dia tahu deh, kamu juga bisa hidup tanpa dia. Sari terdiam lama. Kata-kata Mila seperti racun yang manis. Ia memandang jendela kamar Adit yang remang. Anak kecil itu tertidur lelap setelah menangis. Sari berbisik pada diri sendiri. Aku sebenarnya mau bahagia, tapi Dika kenapa begini? Di dalam kamarnya Lukman duduk menatap foto keluarga mereka. Matanya merah. Lukman bergumam. Aku berjuang buat kalian, tapi kenapa Sari berubah seperti ini? Dengan jarak yang semakin lebar antara Sari dan Lukman. Adit menjadi korban suasana rumah yang tegang. Sari berada di persimpangan, tetap bersama Mila dan dunia barunya, atau kembali ke rumah yang mulai terasa asing. Pagi itu hujan turun deras. Sari menatap jendela dapur, wajahnya kosong. Lukman sudah berangkat lebih pagi tanpa sarapan. Adit duduk diam di meja makan, sendoknya tak bergerak. Adit lirih, Ibu, ayah marah ya sama ibu? Sari memaksa senyum. Enggak nak, ayah cuma capek kerja. Namun dalam hati Sari tahu itu bukan sekadar lelah. Ada kemarahan dan kekecewaan di mata Lukman kemarin malam yang sulit ia lupakan. Siang hari, Mila datang ke rumah Sari tanpa permisi. Dia membawa kantong belanjaan berisi pakaian dan sepatu. Mila, Sar, aku bawain baju bagus buat kamu. Malam ini ada acara private di hotel. Seru banget.
Rian juga ada. Sari ragu. Aku nggak bisa, Mil. Mas Lukman udah marah. Aku takut dia makin curiga. Mila tertawa kecil. Sar, kamu telah hidup untuk dia terus. Sekali-sekali buat diri kamu sendiri dong. Dia juga pasti punya dunia sendiri. Sari memandang baju itu lama. Kestautu seharusnya ia menolak, tapi hatinya bergejolak antara ingin bebas dan takut kehilangan rumah tangganya. Sementara itu, Lukman di kantor tak bisa fokus bekerja. Ia memandangi ponselnya, membuka-buka foto Sari dan Adit. Rekannya yang melihatnya menepuk bahunya. Rekan kerja. Kenapa, Man? Kamu kusut banget. Lukman, aku lagi ada masalah rumah tangga. Rekan kerja. Sabar ya. Jangan emosi. Anakmu butuh kamu. Lukman mengangguk pelan. Dalam hati ia berpikir, kalau Sari terus begini, aku harus ambil langkah tegas. Malam tiba. Sari berdandan dengan gaun yang dibawa Mila. Ia pamit pada Adit yang sedang menonton kartun. Sari, ibu keluar sebentar ya nah, jangan tidur terlalu malam. Adit menahan tangis. Bu, jangan lama-lama. Aku takut sendirian. Sari tertegun, tapi Mila sudah menunggu di depan rumah sambil membunyikan klakson. Sari akhirnya berangkat meninggalkan Adit dengan tetangga sebelah. Di hotel mewah itu Sari merasa gugup. Rian menyapanya ramah. Musik lembut mengalun, minuman berwarna-warni di atas meja. Mila tertawa riang dengan teman-teman barunya. Rian, kamu cantik banget malam ini, Sari. Sari tersipu. Terima kasih. Rian mengajak Sari duduk di balkon. Ia mulai bercerita tentang hidupnya, pekerjaannya, bahkan memuji Sari berkali-kali. Sari merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Lukman. Namun, hatinya gelisah setiap kali mengingat wajah Adit. Di rumah, Lukman pulang lebih cepat. Ia menemukan Adit tidur di sofa, sendirian. Ada catatan dari tetangga. Bu Sari menitipkan Adit. Lukman merasa darahnya mendidih. Ia menutup matanya, menahan amarah. Ia mengangkat Adit ke kamar, menyelimuti tubuh kecil itu. Lukman berbisik. Maafkan ayah, nak. Ayah nggak akan biarkan kamu terluka lagi. Lukman lalu menelepon Sari. Tidak diangkat. Ia menelepon berkali-kali, tetap tidak dijawab. Malam semakin larut. Sari pulang ke rumah dengan wajah lelah. Begitu membuka pintu, ia mendapati Lukman berdiri di ruang tamu. Matanya merah, rahangnya mengeras. Lukman, kamu dari mana? Sari, pelan, keluar sama Mila. Lukman menahan emosi. Keluar sama Mila atau sama Rian? Aku tahu kamu di hotel malam ini. Sari terdiam. Hatinya seperti jatuh ke jurang. Lukman, aku capek, Sar. Aku kerja keras buat kamu dan Adit. Aku nggak sanggup lihat anak kita ditinggal ibunya terus. Kalau kamu masih begini, aku akan bawa Adit pergi. Sari menatap Lukman dengan wajah pucat. Sari, suara bergetar. Mas jangan gitu. Aku cuma... Lukman memotong. Cuma apa? Cuma main-main? Cuma bikin anakmu ketakutan? Adit yang terbangun mendengar suara mereka menangis di kamar. Sari langsung berlari memeluk anaknya. Air matanya jatuh membasahi rambut Adit. Sari, maafkan ibu, nak. Lukman berdiri di ambang pintu kamar, menatap istri dan anaknya dengan campuran marah dan sedih. Ia selalu berbalik mengambil jaketnya. Lukman, besok aku bawa Adit ke rumah orang tuaku. Biar kamu punya waktu berpikir. Aku nggak mau anak kita jadi korban. Sari tersentak mendengar itu. Ia ingin mencegah, tapi lidahnya keluh. Air matanya terus mengalir. Sari yang menangis memeluk Adit, sementara Lukman keluar rumah malam itu membawa sebagian barang-barang Adit. Mila yang mengirim pesan malam itu tak dibalas. Untuk pertama kalinya, Sari merasakan ketakutan nyata akan kehilangan suami dan anaknya. Pagi itu rumah terasa sepi dan berat. Udara dingin, hujan rintik-rintik jatuh di luar. Sari duduk di meja makan sambil memandang kosong piring sarapan yang tak tersentuh. Semalam ia tidak tidur, menangis hingga matanya bengkak. Adit masih tidur memeluk boneka kesayangannya. Di kamar sebelah, Lukman sedang membereskan koper kecil. Ia memasukkan pakaian Adit satu persatu. Lukman, pelan. Ayah janji jagain kamu, nah. Suara koper yang ditutup membuat Sari tersentak. Ia segera masuk ke kamar, wajahnya panik. Sari, Mas, jangan bawa Adit pergi. Aku janji aku nggak akan keluar lagi. Lukman, dingin.
Aku sudah kasih kesempatan. Kamu tetap keluar, tetap bohong. Aku nggak mau Adit terus ketakutan. Sari berlutut di samping tempat tidur, mencoba memegang tangan Lukman. Namun Lukman melepaskannya. Lukman, aku cuma bawa Adit sementara. Kamu pikirkan baik-baik apa yang kamu mau. Adit terbangun mendengar suara mereka. Ia memandang orang tuanya dengan mata bingung. Adit, ayah mau kemana? Ibu ikut kan? Iya, Lukman menahan air mata. Ayah cuma ajak Adit main ke rumah Eyang ya nah. Ibu nanti nyusul. Adit memandang ibunya yang menahan tangis. Tangannya memeluk kaki ibunya erat. Adit, aku nggak mau ninggalin ibu. Sari menangis makin keras. Lukman mencoba bersikap tegar, mengangkat Adit pelan-pelan lalu berjalan keluar rumah. Sari mengejar sampai teras. Sari, teriak. Mas, jangan pergi. Ikut buat kalian. Namun mobil sudah melaju meninggalkan rumah. Sari berdiri di tengah hujan, bajunya basah, tangannya gemetar. Siang itu rumah benar-benar sunyi. Tak ada tawa Adit, tak ada suara Lukman. Sari duduk di ruang tamu memandang foto keluarga di dinding. Air matanya terus mengalir, ponselnya bergetar. Pesan dari Mila muncul, Sar, kamu kenapa? Tadi nggak jadi ikut. Aku tunggu di kafe. Sari mengetik cepat. Mila, Lukman bawa Adit pergi. Aku udah nggak bisa begini lagi, Mila membalas. Santai aja. Itu cuma ancaman. Dia pasti balik. Kamu ikut aku aja supaya nggak stres. Sari memandang pesan itu lama. Kali ini rasa marah dan kecewa pada Mila mulai muncul. Ia mulai sadar teman yang dianggap peduli ini justru yang mendorongnya jauh dari keluarganya. Sore itu, Sari mendatangi apartemen Mila. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Mila sedang bersiap-siap pergi ke pesta. Mila, astaga, Sar, kok kamu begini? Ayo ikut aku biar nggak sedih. Sari, tegas. Mil, kamu tahu nggak aku kehilangan apa? Suami dan anakku pergi karena aku ikut-ikut kamu. Mila, menyeringai. Jangan salahin aku dong. Aku cuma ngajak. Kamu sendiri yang mutusin. Sari terdiam. Air matanya menetes lagi. Mila meliriknya dingin lalu mengambil tas. Mila, aku berangkat dulu ya. Kalau kamu mau nyusul, kabarin. Sari hanya berdiri di ambang pintu, merasa kosong. Yang untuk pertama kalinya Is merasa Mila benar-benar asing. Sementara itu Lukman tiba di rumah orang tuanya. Ibunya yang sudah tua menyambut dengan heran. Ibu Lukman, loh Man, kok bawa Adit? Ibunya mana? Lukman, aku butuh waktu Bu, Sari sekarang berubah. Aku gak mau Adit jadi korban. Adit duduk di sofa, menunduk. Ia memeluk bonekanya erat-erat. Adit bilang, aku mau ibu. Lukman memandang anaknya, dadanya sesak. Malamnya, Sari mencoba menghubungi Lukman berkali-kali, tak diangkat. Ia mengirim pesan panjang, meminta maaf, memohon kesempatan kedua. Namun, Lukman hanya membaca tanpa membalas. Sari berjalan ke kamar Adit yang kosong, meraih boneka kecil yang tertinggal di tempat tidur. Ida menangis sambil memeluk boneka itu. Sari berbisik, maafkan ibu, nak. Ibu salah. Teleponnya berdering. Bukan dari Lukman, melainkan dari Rian. Sari menatap layar ponsel itu lama, lalu menekan tombol tolak. Untuk pertama kali ia menolak Rian, tangisnya pecah semakin keras. Sari yang sendirian di rumah, benar-benar kehilangan suami dan anaknya. Untuk pertama kalinya ia menolak godaan luar, tetapi luka yang ia buat sudah terlanjur dalam. Lukman dan Adit di rumah orang tua mulai mencoba hidup tenang tanpa Sari. Sudah seminggu rumah Sari sepi. Tak ada suara tawa Adit, tak ada suara Lukman yang memanggilnya. Dapur kotor, ruang tamu berantakan. Sari tampak lebih kurus, wajahnya sayu. Ia duduk di meja makan, menatap ponsel yang terus ia genggam. Dia ada waktu dari Lukman. Pesan-pesan permintaan maafnya dibiarkan centang biru. Sari berbisik, Mas, tolong balas. Aku butuh kalian. Siang itu, Sari memberanikan diri datang ke rumah orang tua Lukman. Isda keduk mestu, baunan kali. Ibunya Lukman keluar, menatapnya datar. Yudi Lukman oh, Sari ada apa? Sari, Pelan. Bu, saya mau ketemu Mas Lukman dan Adit. Ibu Lukman. Lukman lagi kerja. Adit di dalam. Tapi Lukman pesan supaya jangan kamu ganggu dulu. Dia butuh waktu. Sari menahan tangis. Suaranya gemetar. Sari, Bu, saya cuma mau peluk Adit sebentar. Yang Ibu Lukman menatapnya lama. Jadi akhirnya mengizinkan Sari masuk. Adit sedang menggambar di meja kecil.
Begitu melihat ibunya, Adit berdiri canggung. "Adit, ibu." Sari segera berlutut memeluk anaknya. Air matanya mengalir deras. "Sari, ibu minta maaf, nak. Ibu janji nggak akan ninggalin kamu lagi." Adit memeluk ibunya pelan, wajahnya bingung. Namun ia tetap diam. Sari tahu anak kecil itu masih takut dan kecewa. Sore hari, Lukman pulang. Yet Said melihat Yusri di ruang tamu. Wajahnya langsung menegang. "Lukman, kenapa kamu datang?" Sari menangis. "Mas, aku minta maaf. Aku salah. Aku terhasut Mila. Aku cuma mau baikin semuanya." Lukman dingin. "Kamu baru sadar setelah aku bawa Adit pergi? Kamu udah tahu seberapa kali aku tahan emosi sebelum ini?" Sari memegang tangan Lukman, namun ia menepisnya. "Sari, Mas, aku sudah berubah. Aku nggak ketemu Rian lagi. Aku juga sudah putus hubungan sama Mila. Tolong beri aku kesempatan." "Lukman, butuh waktu buat percaya lagi, Sar. Luka ini dalam. Ya, kamu bukan cuma melukai aku, tapi juga anak kita." Adit memandang mereka dengan mata cemas. Suasana rumah itu penuh ketegangan. Hari-hari berikutnya, Sari mulai menunjukkan perubahan. Ia tak berhenti keluar malam, berhenti menghubungi Mila, bahkan memblokir nomor Rian. Ia mulai rajin beribadah, memasak makanan kesukaan Adit dan Lukman, mengingatkan makanan ke rumah orang tua Lukman. Namun setiap kali ia datang, Lukman tetap menjaga jarak. Ia hanya menerima makanan itu tanpa bicara banyak. "Sari, Mas, aku serius mau berubah. Aku akan saya buktikan." Lukman pelan. "Buktikan dengan waktu, Sar, bukan dengan kata-kata." Sari menahan tangisnya, tetapi ia tetap berusaha. Suatu sore, Mila datang ke rumah Sari. Wajahnya kesal. "Mila, Sar, kamu kok nggak pernah nongol lagi? Rian juga nanya-nanya kamu. Kamu kenapa sih?" Sari dingin. "Aku berhenti, Mil. Aku sudah hancur gara-gara ini semua. Aku kehilangan suami dan anakku. Aku nggak mau terus begini." Mila tertawa sinis. "Ya, salah kamu sendirilah. Aku cuma ngajak. Kamu yang ikut. Sekarang kamu nyalahin aku?" Sari menahan marah. "Aku nggak nyalahin. Aku cuma nggak mau hidup seperti itu lagi. Tolong jangan ganggu aku." Mila mendengus, lalu pergi. Sari menutup pintu dengan tangan gemetar. Ada rasa lega dan sedih bercampur jadi satu. Malamnya, Sari menerima telepon dari Lukman. "Lukman, besok kita ketemu di taman dekat rumah. Aku mau bicara." Keesokan harinya, Sari datang lebih awal. Ia membawa makanan kecil untuk Adit. Tak lama kemudian, Lukman datang bersama Adit. Sari menyambut anaknya dengan pelukan hangat. "Sari, ibu janji akan berubah, nak. Ibu janji nggak ninggalin kamu lagi." Lukman duduk di bangku taman, wajahnya serius. "Lukman, aku lihat usaha kamu. Aku hiring itu, tapi aku masih butuh waktu. Aku belum bisa langsung balik ke rumah." Sari menangis. "Mas, aku rela nunggu. Asal jangan jauhkan aku dari Adit." Lukman memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. "Lukman, aku izinkan kamu ketemu Adit tiap hari. Tapi jangan kecewakan dia lagi." Sari menunduk, air mata mengalir. Mac belum kembali seperti dulu, setidaknya ada celah kecil untuk memperbaiki segalanya. Sari yang mulai bangkit dan benar-benar ingin berubah. Lukman belum sepenuhnya memaafkan, tetapi ia mulai membuka sedikit pintu. Adit mulai kembali tersenyum kecil. Mila menghilang dari kehidupan Sari, dan Sari untuk pertama kalinya merasa bahwa penyesalan harus dibayar dengan usaha nyata. Sudah 2 bulan Sari berjuang memperbaiki diri. Ia berhenti keluar malam, berhenti berhubungan dengan Mila dan Rian, rajin mengantar makanan untuk Lukman dan Adit. Namun ia tahu luka yang ia buat tidak sembuh dalam semalam. Pagi itu Sari mengantar sarapan ke rumah orang tua Lukman. Adit yang sedang sarapan langsung bersinar wajahnya melihat ibunya. "Adit, ibu datang? Mau ikut makan ya?" Sari tersenyum, menahan haru. Namun Lukman hanya meliriknya sebentar, lalu kembali membaca koran. Sari bilang, "Mas, aku bawakan nasi uduk kesukaanmu." Lukman singkat, "Taruh saja di meja." Sari menaruh kotak makanan itu lalu berlutut mengusap rambut Adit. Sari, "Ibu kangen kamu, Nan. Mau main ke rumah ibu nanti?" Adit, antusias, "Mau." Lukman menutup korannya, menghela napas panjang. "Lukman, aku izinkan Adit main ke rumahmu sore ini. Tapi aku ikut.
Aku mau lihat kamu benar-benar berubah. Sari mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Sore itu Sari sibuk membersihkan rumah. Ia mengepel lantai, menata mainan Adit, menyiapkan makanan kesukaannya. Rumah yang tadinya berantakan kini tampak hangat. Sari memasang foto keluarga di meja ruang tamu, sesuatu yang dulu sempat ia simpan. Sari berbisik, "Aku akan buktiin aku bisa jadi ibu dan istri yang baik lagi." Lukman datang bersama Adit. Adit langsung berlari ke dalam rumah, tertawa melihat mainan dan makanan kesukaannya. Sari menyambut dengan wajah cerah. "Sari, selamat datang di rumah, nak. Ayah." "Lukman, dingin. Aku cuma mau lihat kamu, mereka makan bersama." Adit tampak senang, tetapi suasana antara Sari dan Lukman masih kaku. Sari mencoba bicara pelan. "Sadi, Mas, aku sudah berhenti ketemu Mila. Aku juga nggak ketemu Rian lagi. Aku fokus di rumah. Tolong percaya aku." Lukman datang emosi. "Percaya itu mahal, Sar. Kamu nggak tahu bagaimana rasanya tiap malam aku lihat anak kita nangis nyari ibunya." Sari menunduk, air matanya menetes. "Sari, aku tahu aku salah. Aku akan terus berusaha sampai Mas percaya lagi." Adit memandang mereka bergantian. Ia mengambil tangan ayah dan ibunya lalu menyatukannya. "Adit, lirih, aku pengen ayah ibu nggak marah-marah lagi." "Baca." Sari dan Lukman saling pandang. Ada terasa perih di dada mereka. Ketika Lukman sedang membantu Adit di teras, dua tetangga lewat sambil berbisik-bisik. "Tetangga satu, itu kan istrinya Lukman. Katanya kemarin jalan sama laki-laki lain." Tetangga dua, "Kasihan Lukman. Udah baik masih dikhianati." Sari mendengar semua itu. Wajahnya memucat. Ia menahan air mata lalu masuk ke rumah. Lukman yang melihatnya hanya diam. "Sadi, Mas, orang-orang masih ngomongin aku. Aku malu." Lukman pelan. "Ya, karena kamu sendiri yang bikin luka itu. Butuh waktu biar orang lupa." Sari menggigit bibirnya. Ia sadar ini bagian dari konsekuensi malamnya. Adit sudah tidur di kamar kecilnya. Sari dan Lukman duduk di ruang tamu. Lampu redup. Sari memberanikan diri bicara lagi. "Sadi, Mas, aku minta kesempatan. Oh, aku rela kalau Mas marah, tapi jangan jauhkan aku dari Adit. Aku benar-benar mau berubah." Lukman menatapnya lama. Wajahnya keras namun matanya menyimpan rasa sedih. "Lukman, aku nggak benci kamu, Sar. Aku cuma kecewa. Aku akan terus lihat usaha kamu. Kalau kau serius, mungkin aku bisa percaya lagi." Sari mengangguk pelan. Ia tahu tuh ini belum kemenangan, tapi setidaknya jalan pulang masih terbuka. Di kamar, Adit yang pura-pura tidur tersenyum kecil. Ia mendengar percakapan itu dan mulai punya harapan bahwa keluarganya bisa kembali utuh. Sudah 3 bulan sejak Lukman membawa Adit ke rumah orang tuanya. Selama itu pula, Sari berusaha keras membuktikan dirinya. Ia berhenti keluar malam, mengikuti pengajian, ikut kursus menjahit, dan mulai menerima pesanan kasil-kasilan agar bisa punya penghasilan sendiri. Rumahnya kini rapi, hangat, dan penuh aroma masakan. Pagi itu Sari menata meja makan. Ia menaruh makanan kesukaan Lukman dan Adit. Ia sengaja mengundang mereka datang. Tangannya gemetar. Sari berbisik, "Semoga kali ini Mas benar-benar lihat kesungguhanku." Siang hari, mobil Lukman berhenti di depan rumah. Adit berlari masuk lebih dulu. "Adit sedia." "Ibu, aku datang." Sari langsung memeluk Adit erat-erat. Air matanya menetes. Lukman masuk pelan, wajahnya masih hati-hati. Namun kali ini ia duduk di meja makan. Tidak langsung pergi. "Sari, terima kasih sudah mau datang." "Mas, aku masak makanan kesukaan kita Lukman. Aku datang karena Adit. Tapi aku juga mau lihat kamu benar-benar berubah." Mereka makan bersama. Suasana masih kaku tapi lebih hangat daripada sebelumnya. Adit tampak bahagia. Ketika mereka sedang makan, terdengar suara tetangga di luar. "Tetangga satu, katanya Sari sekarang tobat. Tapi siapa yang tahu?" "Tetangga tuh, ya mudah-mudahan saja." Kasihan anaknya. Sori menandok. Wajahnya memerah. Lukman melihat itu. "Lukman pelan. Jangan pedulikan mereka. Fokus saja pada apa yang kamu lakukan." Sari mengangguk. Kali ini ia tidak menangis seperti dulu. Ia mencoba tegar. Malam harinya, ketika Lukman sedang menidurkan Adit, telepon Sari berdering. Nama Mila muncul. Sari ragu sejenak, lalu mengangkat. "Mila biah, telpo ene." "Sar, aku dengar Lukman lagi di rumahmu. Kamu yakin dia beneran berubah? Yuk kita ketemu, aku ada pesta besar. Kamu pasti suka." Sari menarik napas dalam-dalam. Sari tegas,
Mila, cukup. Aku nggak mau hidup seperti itu lagi. Aku sudah kehilangan hampir segalanya gara-gara ikat kamu. Jangan hubungi aku lagi. Mila diam sejenak lalu menutup telepon. Sari meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ini pertama kalinya ia benar-benar tegas pada Mila. Ia merasa lega meski jantungnya berdegup keras. Setelah menidurkan Adit, Lukman turun ke ruang tamu. Ia melihat Sari sedang duduk menatap ponsel. Lukman, itu tadi siapa? Sari jujur, Mila. Dia ngajak aku keluar lagi. Aku tolak, Mas. Aku bilang aku nggak mau. Lukman menatapnya lama. Matanya yang dulu penuh kecurigaan kini mulai melunak. Lukman, kamu serius mau berubah? Sari mantap. Aku serius, Mas. Aku udah kehilangan hampir semua. Aku nggak mau kehilangan kalian lagi. Aku rela dihina orang. Asal Mas dan Adit nggak pergi. Lukman menarik napas panjang. Ia duduk di samping Sari untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tangannya pelan-pelan menyentuh tangan Sari. Lukman, aku masih sakit hati, Sar. Tapi aku lihat kamu berusaha. Aku nggak janji semuanya langsung normal. Tapi aku mau coba lagi. Buat Adit. Dan buat kita. Air mata Sari pecah. Ia memegang tangan Lukman erat-erat. Sari, terima kasih, Mas. Aku janji nggak akan sia-siakan kesempatan ini lagi. Keesokan harinya, Lukman memutuskan menginap di rumah Sari bersama Adit. Mereka bertiga sarapan bersama. Adit tampak bersinar melihat ayah dan ibunya duduk satu meja. Adit, ayah ibu sekarang nggak marah-marah lagi kan? Kita bisa jalan bareng? Sari dan Lukman bersamaan. Bisa, Nak. Sari menatap Lukman dengan mata berkaca-kaca. Meski luka masih ada harapan baru. Malamnya, ketika Sari membereskan dapur, Lukman berdiri di pintu. Lukman, Sari? Ya, Mas. Lukman pelan. Aku belum bisa lupakan semua. Tapi, aku mau kita mulai dari awal. Aku mau kita pulang bering-bering. Sari menutup wajahnya menangis bahagia. Ia mendekat, memeluk Lukman. Adit yang mendengar dari kamar ikut keluar dan memeluk mereka berdua. Tiga tubuh itu saling berpelukan. Di ruang tamu yang dulu penuh pertengkaran, kini ruang itu mulai hangat lagi. Sari yang benar-benar berubah dan tegas memutuskan pengaruh buruk. Lukman belum sepenuhnya sembuh dari luka, tapi ia memilih memberi kesempatan kedua. Adit mulai kembali tersenyum. Keluarga mereka belum sempurna, tetapi mereka bersama-sama berjalan menuju pemulihan.